Shalom, selamat sore saya ucapkan buat umat-umat yang diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan kita pada saat ini, di mana kita kembali lagi mendengarkan akan pelajaran ringkasan sekolah Sabat di hari Minggu tanggal 27 Maret 2022. Sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, terlebih dahulu kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Pada saat ini kami siap untuk mendengarkan akan firman Tuhan melalui pelajaran ringkasan sekolah Sabat. Kiranya ini bisa menjadi pelajaran yang indah di dalam kehidupan kami masing-masing. Kuasai kami ya Tuhan dengan kuasa Rohul Kudus, agar kami bisa memahami akan pelajaran ini dan bisa juga melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Pelajaran kita dengan judul Allah Pencipta. Ayatnya juga terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-100, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Dan yang terdapat juga di dalam buku Kejadian pasalnya yang pertama. Jadi ada dua ayat intinya, di mana juga di dalam Mazmur pasalnya yang ke-100, ayat pertama sampai ayat yang ketiga, dan di dalam Kejadian pasalnya yang pertama, ayat 1 dan 2, dan juga ayat-ayat yang selanjutnya. Di mana pelajaran ini juga mengajarkan kepada kita bahwasanya Allah itu adalah Allah Pencipta. Tuhan dikatakan ialah Sang Pencipta. Oleh sebab itu, kita sebagai umat-umat Tuhan yang ada di seluruh bumi bersorak-sorai dan beribadah kepadanya. Dalam Kejadian 1 ayat 1, bahwasanya kata Elohim yang diterjemahkan God atau Allah mendapatkan penekanan yang khusus dalam sastra penulisan bahasa Ibrani. Ini menegaskan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya adalah hasil pekerjaan daripada Elohim itu, ataupun God itu, ataupun Allah itu sendiri. Dan memang Allah lah yang menciptakan akan dunia ini, di mana juga itu bisa kita lihat di dalam buku Kejadian. Allah menciptakan akan apa yang ada di bumi ini dan segala isinya, di mana kita juga sebagai manusia adalah ciptaan yang paling berbeda daripada ciptaan-ciptaan yang lainnya, di mana kita juga sebagai umat-umat Tuhan dikatakan juga bahwasanya dalam kisah penciptaan di Kejadian 1 ayat 1 sampai 2, bahwasanya Elohim ditampilkan sebagai transenden karena jauh dari yang diciptakan, maha kuasa dan agung. Kata Elohim juga berbicara tentang supremasi Sang Pencipta itu, keagungannya juga. Kata Elohim ini tidak memberi isyarat bahwa pencipta itu jamak, tetapi agung dan transenden. Sementara juga kalau kita lihat di dalam Kejadian 2 ayatnya yang keempat sampai ayat yang ke-25, Elohim dijelaskan dekat dengan yang diciptakan. Dikatakan Allah itu juga dekat dengan kita sebagai umat-umat ciptaannya. Dia menggunakan tangannya langsung ketika menciptakan binatang di darat dan di udara, dan manusia yang justru tidak dicatat dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 1 sampai 2. Di Kejadian 2 ayat 4b sampai ayatnya yang ke-25 muncullah juga kata YHWH ataupun Elohim, yaitu nama pribadi daripada Sang Pencipta itu. Kata ini juga menunjukkan pencipta dekat dengan ciptaannya. Dia juga sekali lagi diulangi sebagai transenden di dalam kehidupan ini, ataupun pribadi imanen. Dengan dua fakta tentang pencipta ini, oknum yang transenden dan maha kuasa, dan pribadi yang imanen, maka dua hal yang dituntut dari manusia, yaitu yang pertama ialah kita harus memiliki penyembahan bersama dengan Allah kita. Dan dikatakan bahwasanya semua yang diciptakan harus menyembah dan menghormatinya.
Di mana inilah yang diminta Allah kepada kita. Di mana juga Allah mau supaya kita menurut kepadanya, supaya kita juga mengikuti perintah-perintahnya, dan dikatakan menghormati akan pencipta kita itu di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua ialah kita sebagai manusia yang harus kita perhatikan ialah harus memiliki ketergantungan bersama dengan Allah kita itu. Manusia dan semua yang diciptakan bergantung kepada pencipta kita, karena dia yang menciptakan kita. Di saat kita di dalam keadaan susah, di saat kita di dalam keadaan yang tidak baik, walaupun juga di saat kita di dalam keadaan yang senang, gembira, mendapatkan berkat yang melimpah bahkan lebih, dikatakan kita harus tetap bergantung dan memiliki seutuhnya ketergantungan kita itu bersama dengan Allah kita. Disinilah penciptaan terhubung erat dengan ibadah, seperti di dalam Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai 3. Ketika konsep penciptaan dikaitkan dengan ibadah atau penyembahan, maka muncullah satu poin penting, yaitu bagaimana manusia harus mendekati Tuhan dalam ibadah. Di mana juga kita sebagai manusia ataupun umat-umat Tuhan diajak ataupun dianjurkan supaya kita bisa dekat dengan Tuhan kita melalui bagaimana kita beribadah kepada Tuhan kita itu. Rasa kagum dan hormat berjalan seiringnya dengan sukacita dan jaminan kedekatan. Dan kita juga nantinya akan mendapatkan pengampunan dan kasih di dalam kehidupan ini. Pengalaman kedekatan kita dengan pencipta kita itu dan memiliki keintiman kehadirannya, kita mengikuti pengalaman jarak kejauhan dengan Tuhan. Tetapi di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, kita tidak ada jarak bersama dengan Allah kita. Walaupun mungkin secara manusia kita bersama dengan Allah kita yang ada di tahta kerajaan sorga, yaitu jauh, tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari kita merasa selalu dekat bersama dengan Allah kita. Karena Allah kita adalah Allah pencipta, karena Allah kita adalah Allah Maha Pengasih yang selalu menopang kita, yang selalu menolong kita dalam kehidupan ini. Jika manusia menghargai kebesaran dan keagungan Tuhan, maka manusia bisa menghargai kasih karunia-Nya dan menikmati kehadirannya dalam hidupnya ataupun di dalam kehidupan kita. Di mana kita sebagai manusia dikatakan jika kita menghargai bagaimana kebesaran dan keagungan Tuhan dan juga kasih karunia yang diberikan kepada kita, maka kita juga sebagai manusia akan bisa menikmati bagaimana kehadiran Tuhan di dalam kehidupan ini. Biarlah kita umat-umat Tuhan diingatkan bahwasanya Allah pencipta kita ini adalah Allah yang sungguh selalu ada di dalam kehidupan kita, walaupun terkadang ataupun sering kita jauh daripada Tuhan kita. Tetapi Tuhan kita selalu ada di saat kita membutuhkan pertolongan di dalam kehidupan ini. Biarlah dengan pelajaran sekolah sahabat ini mengingatkan kita bahwasanya Allah pencipta kita itu adalah Allah yang sungguh amat luar biasa dan sungguh amat ajaib di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.